Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Aben Akbar dan ada beberapa rekan saya yaitu Bragas Afrizaldi dan Muhammad Dimas Fitriansah. Di sini saya dan beberapa rekan saya akan menjelaskan praktikum modul ke-6 yang merupakan materi grounding. Tujuan praktikum ini adalah dapat mengetahui besarnya pentanahan pada suatu tempat dan dapat memahami prosedur penggunaan alat ukur seperti earth tester dan earth clamp, dan juga dapat mengoperasikan alat pengukur tahanan tanah serta mengetahui prinsip kerja ground earth tester dan earth clamp. Nah, untuk dasar teorinya, pentanahan ataupun yang disebut grounding merupakan suatu mekanisme di mana daya listrik dihubungkan langsung dengan tanah. Pentanahan merupakan bagian dari sistem proteksi. Tujuan utama dari adanya pentanahan adalah menciptakan jalur yang low impedance terhadap permukaan bumi untuk gelombang listrik dan transient voltage. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan penjelasan secara singkat ataupun secara umum apa itu earth clamp. Earth clamp adalah alat ukur listrik berbentuk tang yang berfungsi mengukur resistansi atau hambatan tanah pada sistem grounding secara cepat dan aman, tanpa perlu memutus atau melepaskan sambungan kabel. Nah, di sini kelompok kami menguji percobaan ini di 2 gedung. Yang pertama, kami menguji di gedung FT3 Teknik Sipil, dan yang kedua kami menguji di gedung FT1 Informatika. Untuk penjelasan yang lain akan dilanjutkan oleh beberapa rekan kerja saya. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Fitriansah dari kelompok 8 sesi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan pengukuran pentahanan. Di mana prosedurnya itu adalah yang pertama, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran resistansi pentahanan. Yang kedua itu mengukur jarak antara terminal grounding pada panel dengan elektroda bantu. Jarak yang digunakan berkisar 5-10 meter. Terus yang ketiga, menanam elektroda bantu 1 dan 2 ke tanah. Elektroda dihubungkan dengan alat ukur sesuai dengan kabel yang sudah ditentukan. Earth tester mempunyai 3 kabel, diantaranya adalah kabel merah, kuning, dan hijau. Yang keempat, melakukan pengukuran pentahanan dengan menekan tombol on. Yang kelima, menekan tombol measure untuk membuat instrumen secara otomatis memeriksa potensi tanah, memeriksa tahanan tanah, dan mengukur tahanan tanah. Terus yang keenam adalah cetak nilai tahanan yang muncul pada layar earth tester, kemudian menekan tombol off pada alat ukur. Dan yang terakhir, ketika pengukuran telah selesai dan data yang dibutuhkan telah didapatkan, maka alat dan bahan dapat disimpan kembali. Baik, kita lanjut ke prosedur dalam melakukan percobaan menggunakan earth clamp. Yang pertama itu, pastikan sistem grounding sudah terpasang dan terhubung ke tanah. Yang kedua, pastikan tidak ada kabel terbuka atau koneksi longgar pada grounding. Yang ketiga, hidupkan earth clamp tester dan lakukan kalibrasi awal bila diperlukan. Yang keempat, pastikan area sekitar batang pentahanan aman dan kering. Yang kelima, buka klem alat dan jepitkan di sekitar konduktor grounding utama, biasanya kabel tembaganya itu yang menuju elektroda tanah. Pastikan earth clamp menutup rapat dan tidak ada kabel lain di dalamnya. Dan yang keenam, tekan tombol measure atau start pada alat. Yang ketujuh, tunggu beberapa detik hingga alat menampilkan nilai. Yang kedelapan, catat hasil pengukuran pada hasil percobaan. Dan yang 9, jika sudah selesai, lepas klem dengan hati-hati. Yang terakhir, matikan alat dan simpan kembali ke tempat yang aman. Nah, nilai dari sebuah tahanan pentanahan berpengaruh terhadap sebuah tahanan jenis tanah. Setiap wilayah memiliki tahanan jenis tanah yang berbeda. Menurut PUIL 2011, tahanan jenis tanah dapat dikelompokkan menjadi seperti tabel berikut. Di mana yang pertama ada tanah rawa dengan tahanan jenis tanahnya itu 10-30 ohm meter. Yang kedua ada tanah liat dan tanah ladang
tahanan jenis tanahnya itu 100 ohm meter. Yang ketiga ada pasir basah, tahanan jenis tanahnya 200 ohm meter. Yang keempat kerikil basah, tahanan jenis tanahnya itu 500 ohm meter. Yang kelima pasir atau kerikil kering, tahanannya itu bisa 1000 ohm meter. Dan yang keenam adalah tanah berbatu yang memiliki tahanan jenis tanahnya itu 3000 ohm meter. Baik, izin melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Jadi, kesimpulan dari dari hasil praktikum di atas, yang jawaban nomor 1 itu, gedung 1 memiliki 266 ohm. Lalu dengan nomor 2, gedung 2 memiliki 460 ohm. Dan jawaban yang ketiga, faktor yang membedakan resistansi itu adalah yang pertama ada kondisi tanah, kelembaban atau musim, kedalaman jumlah elektron, diameter jenis dioda. Nah, berdasarkan hasil pengukuran dengan earth clamp menunjukkan bahwa resistansi pentanahan gedung 1 memiliki 226 ohm, lebih baik daripada gedung 2 yang bernilai 460 ohm. Namun keduanya jauh melebihi batas ukur PUIL 2011 kurang lebih 5 ohm. Nah, sehingga sistem pentanahan kedua gedung belum memenuhi syarat. Dampak pada kondisi lingkungannya, yang pertama, kelembaban atau demu tinggi beresiko short circuit, korosi panel cepat rusak. Yang kedua, suhu tinggi, peralatan cepat panas, MCB atau MCCB mudah trip. Yang ketiga, getaran sambungan kendor muncul, percikan atau earthing. Yang keempat, grounding buruk, proteksi gagal bekerja, risiko sengatan meningkat. Yang kelima, ventilasi buruk pada overheating dan umur peralatan menurun. Saran perbaikan, yang pertama, gunakan panel ber-IP tinggi, tambahan ventilasi AC atau heater panel. Yang kedua, perbaikan dan turunkan resistansi grounding. Yang ketiga, lakukan pengecangan sambungan dan pembersihan panel rutin. Yang keempat, tambahan kipas atau pendingin dan memperbaiki aliran udara pada panel. Yang kelima, pasang surge air racer, perbaikan proteksi dan kalibrasi alat ukur. Dengan sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.